Halo teman-teman para pecinta film, jumpa lagi dengan Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Pada kesempatan video kali ini, Mimin akan berbagi alur cerita film yang berjudul Pathfinder. Film ini menceritakan tentang kedatangan perompak besar dari bangsa Viking 600 tahun sebelum kedatangan Columbus ke tanah Indian untuk menguasai dan membantai suku asli di pesisir pantai Amerika Utara. Namun semua perompak semuanya terbunuh dan hanya menyisakan satu anak kecil, putra dari pemimpin perompak Viking yang nantinya menjadi sang legenda, pahlawan dari lawan suku bangsa Viking itu sendiri. Sang legenda yang dirawat oleh penduduk pribumi di sana diberi nama Ghost atau hantu. Film ini disutradarai oleh Marcus Nispel yang dibintangi oleh Karl Urban yang berperan sebagai Ghost, anak bangsa Viking yang dirawat oleh penduduk suku pribumi di sana. Rilis di Alabiu pada tahun 2007. Jadi biar Mimin hemat kota ketengan karena password WiFi tetangga tempat biasa Mimin nongkrong sudah diganti. Langsung saja kita simak spoilernya film Pathfinder. Cikijos. Film kita awali di sebuah hutan bersalju. Seorang wanita sedang berlari mengejar seekor kuda yang berwarna putih. Kuda tersebut seolah-olah ingin menuntun wanita suku Indian itu untuk mengikutinya ke suatu tempat. Ketika itulah wanita itu terperosok ke dalam sungai di pinggir pantai dan secara tidak diduga ia berada tepat di depan sebuah bangkai kapal besar milik bangsa suku Viking. Kapal tersebut terlihat menyeramkan dengan ukiran seekor naga di haluan. Walau dengan sedikit rasa takut, wanita itu pun memasuki bangkai kapal tersebut untuk mencari tahu apakah yang sedang terjadi. Ketika ia berada di dalam bangkai kapal, ia melihat sebuah rantai yang tergeletak di atas sebuah peti kayu. Ia mencoba menariknya, namun tiba-tiba ia berteriak histeris ketakutan. Secara tiba-tiba muncul sebuah mayat di balik peti tersebut. Wanita itu pun semakin ketakutan dan panik setelah melihat banyaknya mayat yang lainnya yang ada di kapal tersebut. Ketika itulah ia melihat sebuah mayat yang nampak seperti pemimpin kapal tersebut dalam kondisi berdiri sedang memegang tongkat yang bagus. Wanita itu pun mendekati mayat tersebut. Saat ia sedang memegang dan mengamati tongkat tersebut, tiba-tiba mayat tersebut roboh. Dan secara mengejutkan, muncul seorang bocah laki-laki yang sedang memegang pedang. Bocah itu terlihat lusuh dan sangat ketakutan. Karena kasihan, wanita yang merupakan istri kepala suku di kampungnya membawanya pulang dan merawatnya. Walaupun sebelumnya banyak dari penduduk suku mereka yang menolak. Mereka menganggap anak tersebut akan menjadi monster pembunuh seperti ayahnya. Cerita berpindah 15 tahun kemudian. Kini bocah Viking itu tumbuh menjadi lelaki dewasa yang sangat tampan dan kuat. Karena warna kulit dan mukanya yang berbeda dengan warga suku di kampungnya, ia dijuluki warga sebagai Ghost atau hantu. Suatu hari ayahnya mendapatkan kunjungan dari kepala suku tua tetangga kampungnya yang bernama Pathfinder bersama Starfire putrinya yang cantik. Saat itulah Pathfinder meramalkan Ghost yang akan menjadi legenda pada suatu kejadian besar yang akan menimpa kampung mereka. Ghost yang secara sosial telah diterima keberadaannya oleh sukunya, namun ia belum mendapatkan status seorang pejuang. Tradisi di setiap suku kampung mereka akan memilih pria yang sudah cukup umur dan kuat untuk menjadi pencari jalan yang akan menjadi penerus kelangsungan hidup berburu manusia pajar. Ghost yang saat itu mengikuti acara ritual ditolak oleh Pathfinder karena ia berasal dari suku Viking yang bengis. Ia harus memiliki jalannya sendiri dan membuktikan harus bertarung dengan suku asalnya. Ghost yang kecewa pergi sendiri ke hutan dan melatih keterampilan pedangnya. Pedang yang menjadi satu-satunya benda warisan ayahnya. Keesokan harinya, Ghost sedang menatap Starfire dari kejauhan yang saat itu menuju pulang. Starfire yang juga menatap Ghost dengan tatapan penuh arti dengan sengaja menjatuhkan konde yang terbuat dari bulu. Suatu ketika, Ghost sedang berburu di hutan membawa serta adik perempuannya. Tanpa diketahui oleh Ghost, adiknya disergap oleh gerombolan suku Viking. Ia dipaksa untuk pulang ke kampungnya sebagai penunjuk jalan bagi suku Viking yang akan merampok dan membunuh perkampungan tempat orang tua Ghost. Tidak menunggu waktu lama, para gerombolan Viking akhirnya sampai di perkampungan. Dengan sadis,
Mereka membunuh semua penduduk baik dewasa maupun anak-anak. Semua harta benda dan persediaan makanan mereka dirampas. Rumah-rumah mereka dibakar habis. Ghost yang saat itu sedang membersihkan hewan buruannya terkejut dan segera berlari saat mendengar trompet suku Viking yang ia dengar dari kejauhan berasal dari arah kampungnya. Saat ia berada di ketinggian dan memandang dari arah kejauhan, ia terkejut melihat kepulan asap api yang membakar rumah-rumah di kampungnya. Ia pun bergegas pulang. Ketika ia sampai di perkampungan, Ghost menangis melihat tumpukan mayat dan rumah-rumah yang terbakar. Tak ada yang tersisa. Sambil menangis, ia memeluk mayat ibunya yang telah merawatnya. Ghost yang begitu marah segera berlari mencari sumber suara gerombolan Viking yang saat itu sedang mengeroyok ayahnya. Dengan berani ia masuk ke kerumunan suku Viking. Namun ia terlambat. Ayahnya tewas berlumuran darah di tangan ketua gerombolan Viking. Orang Viking yang melihat keberanian Ghost dan warna kulit serta bentuk tubuh Ghost yang berbeda dengan suku pribumi menantang Ghost untuk berduel. Mereka menganggap remeh Ghost. Ghost dengan penuh amarah segera mencabut pedang yang ada di depannya. Dengan cekatan ia berhasil melumpuhkan dua orang Viking. Lalu segera berlari ke dalam hutan untuk membunuh mereka satu persatu. Ketua gerombolan Viking yang marah segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar dan membunuh Ghost. Dengan kecerdikan dan keahliannya, Ghost berhasil melumpuhkan dan membunuh banyak orang Viking. Walau ia sempat terkena anak panah di belakangnya, ia berhasil selamat setelah meluncurkan menggunakan tameng di atas salju dan terjatuh ke sungai. Sementara itu, gerombolan Viking sangat marah setelah tahu anak buahnya tidak berhasil menangkap dan membunuh Ghost. Mereka pun melanjutkan pengejaran terhadap Ghost. Mereka yakin Ghost akan menuntun mereka ke kampung tetangga selanjutnya yang bisa mereka habisi serta jarah. Sementara itu, Ghost yang terluka berjalan menuju tetangga kampung, tempatnya Fatfender dan Starfire untuk mengingatkan bahaya orang-orang Viking yang akan menyerang. Namun, kejaran orang Viking semakin dekat dan kondisinya terluka parah, ia memutuskan untuk bersembunyi. Bersamaan itu juga, Fatfender dan warga sukunya yang saat itu berburu di dalam hutan menemukan jejak kehadiran seseorang. Mereka pun melacak jejak tersebut hingga membawa mereka ke dalam sebuah goa. Saat itulah mereka dikejutkan oleh sosok Ghost yang berdiri dan langsung pingsan ketika melihat mereka. Starfire segera mendatangi dan memeluk Ghost yang terluka. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh auman beruang yang sangat besar. Beruang itu pun sempat melukai beberapa orang. Beruntung Fatfender yang ketua suku tua berhasil memancing dan membunuh beruang itu. Cerita berpindah beberapa hari kemudian di perkampungan Fatfender, di mana Ghost berhasil diselamatkan dan diobati. Saat itu suku Fatfender sedang berdiskusi keberadaan Ghost di perkampungan mereka. Mereka takut Ghost yang juga suku Viking akan menjadi musuh mereka. Namun Fatfender meyakinkan kalau Ghost orang yang tidak perlu ditakutkan, karena ia telah membuktikan telah bertarung dan dikejar oleh manusia naga atau orang Viking. Saat itulah Ghost yang sudah sehat keluar dari rumah. Ia memperingatkan suku Fatfender akan kedatangan suku Viking setelah mereka melacak jejaknya. Ia juga menceritakan kalau orang kampungnya telah mati semuanya. Ghost menyarankan kepada suku Fatfender untuk lari dan bersembunyi, karena mereka tidak akan bisa melawan orang Viking dengan senjata tradisional kayu mereka. Orang Viking telah menggunakan senjata pedang dan panah dari besi. Pada akhirnya, para suku Fatfender pun bergerak meninggalkan kampung menuju arah barat untuk menghindari serangan gerombolan orang-orang Viking. Sedangkan Ghost pergi menuju arah orang Viking untuk menghadang dan membunuh orang-orang Viking sebanyak yang ia bisa. Cerita berpindah di mana Ghost sedang berada di lembah persimpangan semua jalan. Ditemani seorang suku Fatfender yang bisu, ia menyiapkan jebakan untuk menghadapi orang Viking. Sedangkan suku Fatfender yang sedang mengungsi dikagetkan oleh menghilangnya Starfire. Mereka yakin Starfire sedang mendatangi Ghost. Salah satu pria yang menyukai Starfire yang cemburu segera memutuskan untuk pergi menyusulnya. Sementara itu di dalam sebuah gua tempat Fatfender berada, ia terbangun dari mimpi buruknya saat membunuh ketua suku Fatfender. Saat itulah ia juga dikagetkan oleh kehadiran Starfire yang datang menyusulnya. Mereka yang selama ini diam-diam menyimpan perasaan cinta akhirnya menumpahkannya ke dalam sebuah adegan dewasa sengsara membawa nikmat.
Setelah usai adegan dewasa, mereka mengobrol tentang asal-usul suku Viking yang juga mengalir dalam diri Ghost. Saat itulah tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran serangan orang-orang Viking. Mereka pun segera bersiap. Ghost yang sudah menyiapkan banyak jebakan untuk menghadapi kedatangan orang Viking, dengan dibantu Starfire dan laki-laki suku Fatfender, akhirnya berhasil membunuh banyak orang gerombolan orang Viking. Tibalah waktunya pada sebuah jebakan lubang besar penuh dengan kayu tajam di bawahnya yang telah dipersiapkan oleh Ghost untuk membunuh banyak orang Viking. Ghost berdiri dengan gagah memancing orang-orang Viking sambil melemparkan kepala salah satu dari mereka ke atas jebakan. Ghost berharap aksinya itu dapat memancing kemarahan dari musuh, lalu mereka mengejarnya dan melompat ke dalam jebakan. Namun pada detik yang sangat menentukan, Ghost dikagetkan oleh kehadiran orang-orang dari suku Fatfender yang tadinya ingin membantunya, tapi malah berlarian dan melompat ke arah jebakan yang telah dibuat oleh Fatfender. Fatfender sudah berusaha berteriak untuk melarang mereka, namun semuanya terlambat. Akhirnya banyak para suku Fatfender yang tewas dalam jebakan lubang itu, ditambah serangan serentak orang-orang Viking membuat suku Fatfender banyak yang mati sia-sia. Kalah jumlah dan persenjataan membuat Ghost dan Starfire terdesak, sehingga mereka harus bersembunyi di balik bebatuan sambil menyaksikan kekejaman orang Viking terhadap para tawanan mereka. Di saat itulah ayahnya Starfire datang dan memanah dan mengakhiri penderitaan Sandra yang disiksa dengan cara dibakar hidup-hidup. Aksi dari ketua Fatfender ini akhirnya memicu diketahuinya keberadaan mereka, dan pertempuran tak seimbang pun terjadi. 3 orang melawan ratusan orang-orang Viking. Walaupun bertempur dengan sangat hebat, pada akhirnya mereka bertiga berhasil ditangkap oleh orang-orang Viking dan ketua Fatfender dibunuh secara sadis. Cerita berpindah di mana Ghost dan Starfire dipaksa untuk menunjukkan keberadaan suku Fatfender mengungsi. Demi melindungi Starfire, Ghost menunjukkan arah melewati pegunungan yang terjal di mana suku Fatfender berada. Starfire sangat marah dengan Ghost. Ia khawatir dengan keselamatan sukunya. Namun Ghost meyakinkan ia sudah memiliki rencana untuk menghadapi orang-orang Viking seperti yang dikatakan oleh ayahnya Starfire sebelum meninggal. Sebelum mereka mencapai pegunungan, Ghost telah berhasil mengurangi jumlah musuhnya dengan jebakan danau es. Hingga akhirnya mereka tiba di pegunungan yang memiliki tebing yang sangat curam, di mana jalan yang dilewati hanya cukup untuk 1 orang berbaris. Dengan berhati-hati, mereka semua berjalan merayap menyusuri tebing yang sangat berbahaya. Karena kondisi yang sangat licin, salah seorang Viking terpeleset dan terjatuh. Hal ini membuat yang lainnya merasa takut. Saat itulah Ghost memiliki sebuah siasat. Ia menyuruh semua orang untuk mengikat tubuh mereka dengan tali yang saling terhubung agar tidak terjatuh dan mati. Karena takut dengan kengerian tebing, mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Ghost. Setelah berjalan cukup lama, mereka belum juga sampai. Akhirnya membuat pemimpin gerombolan orang Viking merasa curiga. Namun Ghost segera menunjukkan pemukiman pengungsi yang terlihat jelas tepat di mana mereka sekarang berada. Saat itulah Ghost menyuruh Starfire untuk memukulnya supaya terlihat seperti marah kepadanya. Hal ini membuat orang-orang Viking tertawa sangat senang. Hal ini pula membuat orang-orang Viking bersimpati kepada Ghost karena ia juga orang Viking. Mereka menyuruh Ghost untuk membalas memukuli Starfire. Ghost pun segera berpura-pura memukulinya. Hingga akhirnya ia menggunakan tali pemukul batu. Ia memutar tali itu dengan kuat dan segera melepaskannya ke arah orang Viking yang berada jauh paling belakang. Lemparan Ghost yang bersarang tepat di kepala yang membuat orang Viking itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Maka apa yang diharapkan oleh Ghost pun terjadi. Orang-orang Viking yang terikat saling terhubung itu pun semuanya terjatuh. Ghost dan pemimpin orang Viking yang juga terikat dengan tali yang sama berada di depan sedang berkelahi. Walaupun susah payah, akhirnya Ghost berhasil membunuh mereka semua orang-orang Viking dengan taktik dan jebakan yang sangat cerdik. Cerita berpindah di mana para pengungsi Fatfender berada. Mereka dikejutkan oleh kehadiran Ghost dan Starfire. Mereka pun menyambutnya dengan bahagia. Saat itulah Starfire ditunjuk untuk menjadi pemimpin mereka. Saat itu pula lah mereka juga dikejutkan dengan kehadiran seekor kuda putih. Kini apa yang diramalkan oleh ketua Fatfender ayahnya Starfire telah terbukti kebenarannya. Akhirnya Starfire menikah dengan Ghost dan memiliki anak. Mereka menjadi pemimpin yang legenda untuk suku mereka.
Dan film pun usai. Oke teman-teman, para pecinta film, itu tadi alur cerita film Pathfinder yang sangat menegangkan. Berjumpa lagi dengan video alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.